Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online CCC. Dan dimanapun Anda berada, baik itu bersama dengan keluarga maupun Anda menyaksikan ibadah ini seorang diri, kami tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan terus melindungi dan memberikan kesehatan kepada Anda semua. Dan mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, yang menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah segala keadaan kami. Kami percaya Tuhan apa yang kami lewati di dalam pengalaman kami, itu semua ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan itulah sebabnya kami menaikkan ucapan syukur kami, penyembahan kami kepadamu, baik kami secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami siap untuk memuji memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan biar Engkau terus berbicara dalam kehidupan kami, mengubahkan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Kita tetap percaya Dialah kekuatan kita dan mazmur kita. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah kehidupan kami di tengah-tengah segala pergumulan yang kami harus hadapi. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami hidup bagi-Mu ya Tuhan. Mata kami tetap memandang kepadamu. Tidak ada satupun yang dapat mengalihkan kami daripadamu. Hanya Engkau-lah Tuhan, satu-satunya yang layak untuk disembah, ditinggikan di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau
ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yes, Jesus, haleluya, haleluya. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. 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 Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami persembahkan kepadamu dalam segala suka duka yang harus kami jalani dalam hidup kami. Kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Bahkan di atas pandemi ini, kami tetap naikkan penyembahan kami kepadamu. Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat kami panjatkan kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau berfirman bagi kami. Berfirmanlah. Firman-Mu yang menghidupkan kami. Firman-Mu yang kembali menyegarkan kami. Biarlah itu yang terjadi juga dalam hidup kami. Lawatlah kami Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang menyaksikan ibadah online gereja kami Charismatic City Church. Kami menyapa saudara dan jikalau saudara berkenan untuk kita saling berkenalan di kolom chatting, kita bisa berkenalan satu dengan yang lainnya. Dan kami juga memberitahukan bahwa nanti jam 9 pagi akan ada ibadah online juga, sekolah minggu di udara. Jadi Bapak Ibu yang punya anak kecil, Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak saudara untuk beribadah sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu ini tibalah kita di tahapan dari kitab Keluaran di mana bangsa Israel sebagai umat Allah keluar dari tanah Mesir. Dan kita mau mengangkat sebuah tema untuk minggu ini adalah keluarga yang menyembah Tuhan. Nats kita ambil dari Keluaran pasal 5 ayat 1, demikian firman Tuhan berkata, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku. Di mana saudara? Di padang gurun. Keluaran 7 ayat 16 kita juga akan baca. Dan katakanlah kepadanya, kepada Firaun, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini di dalam kitab Keluaran sedang menjelaskan bahwa kita menyembah Tuhan oleh karena Tuhan adalah pembebas kita. Tuhan bukan hanya pencipta kita, tapi Dia juga adalah pembebas kita.
Kita tahu kisah ini adalah ketika umat Israel makin berkembang di tanah Mesir, lalu orang Mesir mulai menindas umat Tuhan, dan Tuhan menyatakan diri kepada Musa di padang gurun dan memberikan tugas kepada Musa untuk membebaskan umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan akan menyatakan siapa dia kepada Firaun. Tuhan akan menyatakan bahwa ia adalah Tuhan atas Mesir. Itulah yang terjadi di Mesir, melululantakkan teritorial, roh-roh teritorial yang mengikat Mesir, sehingga orang Mesir tahu bahwa Yahweh adalah Tuhan atas Mesir, bahwa Tuhan adalah pencipta semesta, bahwa Tuhan adalah Allah segala bangsa, Dia adalah pencipta. Tetapi saudara, bagi umat Allah, Allah bukan hanya sekedar Dia adalah pencipta, tetapi umat Allah Israel melihat bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir untuk menuju kepada tanah Kanaan, di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang menyembah Tuhan oleh karena Tuhan hanya sekedar pencipta. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara yang mendengarkan renungan hari ini dan menyembah Tuhan dan mendasarkannya hanya sebagai pencipta, maka saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melangkah lebih maju lagi. Kenapa? Karena umat Allah dikatakan dibebaskan dari perbudakan Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan kita bukan sekedar pencipta, tetapi Dia membebaskan, melepaskan umat Allah dari perbudakan di Mesir, dari perbudakan dosa, sehingga dilepaskan dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, sehingga dilepaskan dari perbudakan dosa, dibebaskan dari perbudakan dosa untuk mencapai surga yang mulia. Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Dasar kita menyembah kepada Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan, bukan hanya Tuhan sebagai pencipta, tetapi juga Tuhan sebagai penebus dosa kita. Yesus sudah datang, Dia datang ke padang gurun di dunia yang penuh dengan dosa ini. Lalu Dia datang menyerahkan nyawanya menjadi anak domba Allah, dan Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanpa pencurahan darah tidak ada penebusan dosa. Tanpa kematian Kristus di kayu salib tidak ada kelepasan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Allah, dia menyembah kepada Tuhan, bukan saja Tuhan sebagai pencipta, tetapi juga Tuhan sebagai pelepas, penebus dari perbudakan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sebuah kalimat yang diulang-ulang di dalam kitab Keluaran yang baru saja kita baca, yang mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Settingannya di mana saudara? Di padang gurun. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Settingannya di mana saudara, sekali lagi? Di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, frase ini diulang-ulang dan ini memberikan penekanan yang khusus di dalam kitab Keluaran. Apa itu padang gurun bagi kita? Padang gurun adalah perjalanan hidup kita. Journey of life. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai kepada kita tiba di rumah Bapa yang mulia, surga yang mulia. Perjalanan hidup yang real, yang otentik tentang kita, itu adalah padang gurun kita.
Dan kisah perjalanan hidup yang real, yang nyata ini akan terjadi di mana, saudara? Akan terjadi di dalam keluarga kita. Saya waktu menikah, saudara, biasanya setelah menikah ada kata sambutan. Dan saya sampai sekarang masih ingat sebuah kata sambutan yang disampaikan dari pihak keluarga mempelai pria saya. Dan dia mengatakan begini, saudara, saya masih ingat. Erik, selamat datang di padang gurun. Saudara, waktu kita menikah, waktu saya menikah, saudara, ini kalimat yang diucapkan oleh dari pihak keluarga saya. Selamat datang di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, padang gurun betul. Itu adalah perjalanan hidup kita yang real, yang nyata, yang otentik tentang kita. Dan padang gurun itu adalah keluarga saudara, adalah keluarga kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, padang gurun keluarga kita masing-masing punya kisahnya sendiri. Dan firman Tuhan berkata, disitulah, di tempat itulah kamu akan beribadah kepadaku. Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Proses di mana kita menyembah Tuhan, proses pendewasaan rohani kita tidak terjadi di ibadah raya. Tidak terjadi di biara-biara. Tidak terjadi di sekolah teologia. Tetapi proses pendewasaan kita, proses kita menyembah dan mengenal Tuhan semakin lagi, itu terjadi di dalam keluarga kita. Tempat-tempat lain itu, ibadah raya, biara, sekolah teologia, itu hanya dipandang sebagai oase. Seperti Elim di dalam Keluaran 15 ayat 27. Tempat perhentian melepaskan lelah. Tetapi kita bertumbuh makin dewasa, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita bertumbuh dalam penyembahan kita kepada Tuhan, terjadi dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Padang gurun itu adalah perjalanan kehidupan kita sebagai keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keluarga ada keberhasilan, ada kegagalan, ada ketawa, ada nangisnya, saudara. Up and down, itulah journey of life dari keluarga kita. Dan pengalaman suka dan duka itu adalah orang tua yang mendewasakan kita dari hari ke hari. Kita, saudara yang dikasihi Tuhan, bertumbuh makin mengenal Tuhan. Kita bertumbuh makin menyembah kepada Tuhan. Tidak terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks yang serba ada, serba hanya menikmati saja. Tetapi kita makin mengenal Tuhan, kita makin menyembah Tuhan. Ketika kita menang dalam pergumulan hidup, dalam pergumulan hidup, dalam pergumulan hidup. Dan padang gurun itu adalah tempat di mana kita menyembah Tuhan dengan hati yang baru, dengan kerinduan yang baru. Karena kita berjalan dengan Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang real. Dan di dalam keluarga kita akan menyembah Dia. Oleh karena kita menang di dalam setiap pergumulan, dalam setiap perjalanan kehidupan kita sebagai keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel banyak mengalami pengalaman berjalan dengan Tuhan sebagai sebuah bangsa. Ketika mereka, saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan. Ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir dan di depan mereka ada laut Teberau. Di belakang mereka ada musuh yang mengejar.
Mereka berada di dalam posisi yang terjepit. Ketika mereka merasa terancam, saudara yang dikasih Tuhan, oleh musuh yang mengejar mereka. Tetapi juga mereka punya pengalaman di gurun Sin. Dan mereka punya pengalaman di padang gurun Rafidim. Mereka bergumul untuk kebutuhan hidup mereka. Untuk makan dan minum mereka. Dan terbukti saudara yang dikasih Tuhan, Allah menyatakan kemuliaannya. Dia melindungi umat Israel. Dia membebaskan umat Israel meskipun terjepit. Kuasanya dinyatakan. Dia Allah yang menyediakan. Dia Allah yang melindungi. Dia Allah yang menyertai umatnya yang dikasih Tuhan. Dan saya membaca saudara berulang kali dalam kitab Keluaran. Tuhan sering mengatakan, go, berangkat saja, jalan saja. Jalan terus saja menuju kepada tanah Kanaan. Tapi mereka sedang berada dalam ancaman. Tuhan berkata, jalan aja. Dan lihatlah. Bahkan Musa berkata, kamu diam saja. Dan kamu akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Go, standing, lihatlah, saksikanlah. Tuhan kita akan bekerja, Tuhan kita akan menyatakan kuasanya. Dan ketika keperluan pergumulan itu ada saudara, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan membuka jalan, Tuhan melindungi umatnya. Yang penting saudara apa bagian kita? Jalan terus. As a family. Utuh sebagai sebuah keluarga. Saudara artinya apa saudara? Tidak ada namanya perceraian ketika kita sudah menikah. Anak-anak dengarkan, tidak ada namanya anak-anak yang lari dari rumah. Kita terus maju, yes bergumul, yes ada tantangan, yes ada bahaya, betul, tapi firman Tuhan berkata kalau kami maju terus dan tidak diam di tempat, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan perlindungannya, Tuhan akan menyatakan jalan keluarnya. Bagian kita apa saudara? Jalan terus, ikut Tuhan terus, maju terus bersama dengan Tuhan. Dan lihatlah, firman Tuhan berkata, dan lihatlah kuasaku akan dinyatakan. Saudara yang dikasih Tuhan, keluarga yang beribadah yang kedua saudara adalah keluarga yang bertumbuh bersama-sama. Keluarga yang bertumbuh bersama-sama. Artinya apa saudara? Artinya adalah kita sebagai keluarga pastikan saudara, saudara tidak maju lebih dulu. Ini tantangan kami sebagai hamba Tuhan. Saya juga saudara saya selalu mengingatkan diri saya supaya jangan saya jalan terlalu cepat, lalu anak istri saya ketinggalan saudara. Jangan ya. Jadi sedikit ngerem-ngerem supaya jalan bareng-bareng, kita tumbuh sama-sama sebagai keluarga. Saya mau bicara serius kepada Bapak Ibu sebagai kepala keluarga. Kenapa saya sebut juga ada ibu? Karena mungkin ada di antara saudara adalah single parent. Jadi saudara adalah kepala keluarga. Pastikan dengan sengaja anggota keluarga kita akan mengadakan mesbah keluarga. Saudara, dua kata kuncinya adalah pastikan dengan sengaja. Kita mesti memastikan dan membuat dengan sengaja supaya seluruh keluarga kita ada doa sama-sama, ada baca firman Tuhan sama-sama, dan itu kita buat saudara dengan sengaja. Kenapa saudara? Karena beribadah kepada Tuhan untuk bertumbuh bersama-sama ke arah Dia adalah kita sebagai sebuah keluarga. Jangan sampai bahasa saudara adalah bahasa surga, tetapi anak kita ada di dalam penjara, ditangkap polisi, saudara, karena narkoba. Jangan sampai bahasa kita sampai bahasa surga, tapi anak kita lari dari rumah. Jangan sampai bahasa kita adalah bahasa surga,
tetapi istri kita dibawa lari sama orang. Gak bisa saudara. Bertumbuh itu sama-sama sebagai sebuah keluarga. Saudara yang dikasih Tuhan, kami membuat sebuah channel YouTube saudara tentang kami sebagai keluarga. Apa adanya. Main basket, kami buat videonya saudara. Ya, lagi vlog, kami buat vlog lagi makan, coba sampai kepada renungan keluarga. Kami buat channel YouTube-nya saudara supaya kami bisa juga berbagi kepada orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, saya kaget saudara. Kenapa saya kaget? Karena beberapa minggu yang lalu, tiba-tiba anak kami yang paling besar saudara, dia ambil gitar, saudara, papa aku 1 jaman tidak boleh diganggu ya. Ya kenapa Tim? Saya bilang kepada anak saya, aku ada komsel. Hah? Komsel? Komsel apa Timi? Iya, aku ajak teman-temanku papa. Anak teman-teman siapa? Anak-anak teman-teman sekolah. Ada berapa orang Tim? Ada 5, ada 6 orang. Lalu kamu yang renungan? Iya, katanya, iya saudara. Luar biasa, saya langsung, waduh puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saudara, tumbuh itu, kita beribadah kepada Tuhan dan bertumbuh kepada Tuhan, mesti sama-sama dengan keluarga. Saudara, jika saudara punya anak yang menjelang remaja atau pemuda, buatlah dengan sengaja. Saya menyebutnya, ada orang-orang juga menyebutnya saudara, namanya dating rohani dengan anak-anak kita. Kenapa remaja saudara? Karena mendidik anak dengan usia remaja adalah 2 arah saudara, mesti dialog. Sehingga mesti ada setting di mana kita dialog dengan anak kita. Saya beberapa kali mengajak anak saya saudara untuk dating rohani. Ingat hanya berdua. Saya kadang dengan Timothy, anak saya yang besar, kadang dengan Matthew, anak saya yang kecil. Kami berdua saja. Kita ngobrol, saudara, sebagai teman. Lalu kami bicara apa aja. Saya juga kadang-kadang harus mengakui bahwa saya tidak sempurna juga, saudara. Jadi kami sama-sama bertumbuh, saya dengan anak saya. Kami bicara banyak hal, sambil ngopi, boleh saudara, ya. Sambil minum es krim atau pisang bakar, roti bakar, apa saja yang settingnya di mana bisa dialog satu dengan yang lain. Dan diakhiri saudara, ini yang sangat penting. Kita membuat komitmen, saya juga, anak saya juga membuat komitmen dan kami berdoa untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertumbuh. Sekali lagi saudara, bersama-sama. Yang terakhir saudara, keluarga yang beribadah kepada Tuhan adalah keluarga yang menghormati Tuhan. Keluarga yang beribadah kepada Tuhan adalah keluarga yang menghormati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel mendengar kata sebuah frase, fear of God, takutlah akan Tuhan atau hormatilah Tuhan. Maka di dalam pikiran mereka ada 3 hal. Ketika pendengar pertama mengatakan tentang menghormati Tuhan sebagai bentuk ibadah kita kepada Dia, maka mereka melakukan 3 hal. Yang pertama saudara, remember. Yang kedua, repentance. Dan yang ketiga, rejoice. Yang pertama adalah saudara, ketika sebuah keluarga kita as a family menghormati Tuhan, maka kita mengingat bahwa Allah sebagai pembebas kita,
penebus kita. Dan khususnya bagi orang Israel, mereka akan mengingat peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir dan berjalan menuju kepada tanah Kanaan. Dan firman Tuhan mengatakan, ingatlah. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mengingat hal itu, mereka memperkatakannya. Firman Tuhan berkata, perkatakanlah Taurat itu waktu kamu duduk, waktu kamu berdiri, waktu kamu dalam perjalanan. Itulah cara yang paling efektif di dalam mengingat, dengan cara memperkatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara bersama dengan keluarga dan ada momen-momen tertentu di dalam keluarga, ingatlah firman Tuhan, kalau kita menghormati Tuhan, maka kita memperkatakan firman Tuhan, mengucapkan, mendiskusikan firman Tuhan. Yang kedua saudara, ketika bangsa Israel mengatakan dia menghormati Tuhan, maka repentance, personal, secara pribadi. Tidak ada keluarga yang sempurna. Abraham pun, saudara yang dikasihi Tuhan, bapak orang beriman juga tidak sempurna. Tetapi yang saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkata kita menghormati Tuhan, maka kita ada pertobatan pribadi. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari hari ke hari, makin seperti Kristus Tuhan kita. Dan yang ketiga saudara, ketika bangsa Israel umat Allah menghormati Tuhan, mereka bukan saja mengingat, mereka bukan saja bertobat, tetapi yang terakhir mereka rejoice. Sukacita karena keselamatan dari Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan. Sukacita dan kegembiraan. Saya pernah mendengar sebuah kalimat saudara, makin rohani seseorang, makin banyak tawanya. Kalau saudara adalah seorang ayah yang sulit didekati oleh anak, itu adalah sebuah pertanyaan penting buat saudara. Kenapa? Kalau kita berkata kita menghormati Tuhan, maka keluarga itu penuh dengan gelak dan tawa. Bukan sebuah keluarga yang kaku, yang sulit didekati, tetapi sebuah keluarga yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kegembiraan. Biarkanlah umatku pergi dari Mesir, dari perbudakan dosa dibebaskan, dilepaskan, menuju journey of life, perjalanan kehidupan. Dan perjalanan kehidupan yang real, yang otentik, itu ada dalam keluarga kita. Di dalam keluarga kita. Up and down. Pastikan saudara, keluarga kita bertumbuh bersama-sama. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang terlupakan. Jalan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Dan kita sebagai keluarga dalam journey of life, kita menghormati Tuhan dengan mengingat penebusan yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Remember, jangan lupakan. Remember, repentance, bertobat, dan rejoice, bersukacita. Itulah keluarga yang menghormati Tuhan. Keluarga yang banyak gelak dan tawa. Kegembiraan. Itu bukan keluarga yang sulit didekati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau firman Tuhan hari ini berbicara kepada saudara, rendahkanlah hatimu. Setiap keluarga punya ceritanya masing-masing.
punya padang gurunnya masing-masing, punya journey of life-nya masing-masing. Tetapi prinsipnya tetap sama. Kita akan beribadah di padang gurun. Kita akan menyembah Tuhan di sepanjang hidup ini. Kita akan menyembah Dia sebagai keluarga, bersama-sama, utuh. Dan kita menghormati Tuhan di sepanjang perjalanan itu. Haleluya. Jesus. Haleluya. Jika ada di antara saudara yang mendengarkan renungan hari ini, dan saudara berkata, aku menyembah Tuhan hanya karena Dia pencipta saja. Aku belum menerima basuhan dari darah anak domba Allah, supaya journey of life menuju kepada tanah Kanaan, menuju ke surga yang mulia bisa dimulai. Saudara perlu untuk menerima percikan darah anak domba. Jika saudara ingin dan mengatakan, Tuhan saya mau, bukalah hatimu kepada Tuhan. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka perjalanan itu dimulai. Jikalau ada saudara yang hari ini mendengarkan renungan ini dan berkata, Tuhan, saya sebagai kepala keluarga tetapi saya tidak terlalu mempedulikan hal-hal rohani. Karena itu saya menyerahkannya kepada gereja saja. Oh no saudara, bukan. Padang gurun itu adalah perjalanan hidup keluarga Anda. Dan jikalau Anda adalah sebagai kepala keluarga, maka Anda adalah sebagai imam di keluarga. Saudara punya tanggung jawab untuk menuntun keluarga kita untuk menyembah Tuhan. Saudara berkata, Tuhan saya mau. Saudara mulai saja, melangkah saja dengan hal yang sederhana, mengajak keluarga kita berdoa. Saudara tidak disuruh berkhotbah, mungkin hanya membaca ayat lalu diskusikan, berdoa bersama-sama. Kalau saudara mau, saudara bisa mengangkat tangan saudara kepada Tuhan dan buatlah komitmen yang baru. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih melalui Yesus yang mati di kayu salib menggantikan kita, dan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus